Shalom, shalom, shalom. Horas untuk kita semua. Salam jumpa Bapak Ibu, muda-mudi, sahabat terkasih semua jemaat HKBP sedunia dan jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti podcast dari Ibu Pendeta Ana. Perkenalkan, nama saya Situa Sikat Pasaribu akan memandu apa yang menjadi topik serta apa yang menjadi visi misi gagasan Ibu Pendeta Dr. Anna Christina Pera Boru Pangaribuan. Ibu Pendeta ini sudah pernah loh jadi Kadep Marturia HKBP 2016-2020. Juga ada 10 judul buku berbasis tentang pelayanan di HKBP sudah pernah ditulis Ibu Pendeta dan diterbitkan. Buku yang sedang kita launching ini, sahabat Zending HKBP yang ke-11 dan yang ke-12. Sebelum lebih jauh kita mengulas rencana strategis Ibu Pendeta ini, langsung saja kita lanjutkan ke sesi podcast ketiga. Bagaimana kabarnya Ibu Pendeta? Sehat? Yang pasti sehat lah Pak. Terima kasih. Puji Tuhan. Keluarga semua bisa disampaikan juga Ibu Pendeta ke pendengar sahabat Zending Marturia, putra putri bagaimana studi dan pekerjaannya saat ini. Boleh Ina? Ya, terima kasih Pak tentang keluarga saya. Sejauh ini semua sehat-sehat Pak. Terima kasih buat Tuhan, semua dalam keadaan sehat dan betul mereka ya sesuai dengan fungsinya mereka bekerja. Anak saya ada 3, yang pertama Jessica sudah bekerja, Natalia sudah bekerja, dan Gogo masih menunggu meja hijau pada minggu ini Pak. Kita doakan mereka sebagai keluarga yang memang support saya sehingga saya bisa seperti ini karena mereka juga Pak. Amin, amin. Salam kami untuk Aman dan anak-anak Inangnya. Ya, saya sampaikan. Setelah saya baca salah satu dari isi buku Ibu Pendeta ini, sebagai tugas Marturia, target Ibu Pendeta ingin meningkatkan kehadiran jemaat HKBP untuk datang beribadah ke gereja, di mana menurut penelitian Ibu Pendeta, kehadiran jemaat HKBP untuk beribadah hanya sekitar 30%. Solusi apa yang Ibu Pendeta tawarkan lewat buku saku ini? Mengingat jemaat HKBP yang pindah ini bukan hanya kalangan anak muda, juga yang tua dan keluarga. Pindah bukan karena pindah tugas, tetapi karena ada sesuatu hal. Apa tanggapan Ibu Pendeta untuk hal ini? Ya, terima kasih Pak Sikat. Ya. Satu pertanyaan yang sangat mendasar menurut saya, bagaimana buku saku ini memberikan motivasi bagi kita semua agar peningkatan kehadiran jemaat itu maksimal. Kita harapkan bisa mencapai kurang lebih 75% dari 30%. Nah, solusinya bagaimana? Adalah bagaimana setiap para pelayan mengingat dan melaksanakan tugas panggilannya. Baik dia sebagai pendeta, guru jemaat, Pro, diakones, sintua, dan juga jemaat itu sendiri. Seperti mana sudah saya sebutkan sebelumnya pada sesi-sesi di awal, bahwa bagaimana sintua begitu sungguh sangat memperhatikan tugas-tugasnya, dan apalagi jemaat ini bukan hanya diserahkan kepada pelayan Tuhan saja, tetapi juga ini adalah tanggung jawabnya untuk bisa bermisi. Karena saya sebutkan tempo hari adalah jemaat misioner,
ya. Jemaat yang mandiri dalam memberitakan firman, itulah yang disebut jemaat misioner. Nah, kalau setiap individu, setiap keluarga, setiap yang menerima jabatan tohonan, ya, sebagai pendeta, guru pria, Bible Pro, diakonesin tua, saya kira tidak sulit ini mencapai yang kita harapkan 75% ini. Tapi kalau akhirnya kita tidak peduli terhadap misi itu, ya, untuk menghadirkan jemaat datang ke gereja, ya tentu itu hanya mimpi saja, Pak. Kira-kira begitulah pastikan. Iya, betul, Inang Pendeta. Artinya 6 pelayan tahbisan di HKBP harus bersinergi dan kerjasama saling mendukung untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada jemaatnya. Tentu Inang begitu ya? Benar, Pak. Iya. Benar sekali. Inang Pendeta, pertanyaan kita selanjutnya, bagaimana Zending Marturia ini bisa tepat sasaran agar falsafah hidup orang Batak yang mengatakan salamat dasor segaluhutan, atau seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Bagaimana pendapat Inang Pendeta? Ya, makasih Pak. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana supaya tepat sasaran ini? Betul ya, sekali. Jangan luncas seperti itu, Pak. Jadi menurut saya tepat sasaran apabila memang pertama gereja tentunya ya memberikan perhatian terhadap keluarga. Ya. Ya. Karena biar bagaimanapun keluarga adalah gereja yang terkecil, ya. Di mana di situ ada bapak, ibu, ada anak, atau ada saudara, ya, orang tua umpamanya. Nah, apabila gereja secara organisasi mempunyai program yang baik adalah bila betul-betul care terhadap keluarga demi keluarga. Ya. Yang selama ini dilaksanakan oleh gereja kebanyakan adalah yang bersifat komunal, komunitas, di satu lingkungan. Ini bisa lingkungan yang besar, bisa lingkungan yang kecil, kan begitu Pak? Iya. Bagi saya itu oke saja, tidak masalah. Tetapi tidak bisa hanya cukup itu, harus perlu memperhatikan keluarga. Terlebih lagi cikal bakal generasi muda, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda. Ini betul-betul harus kita sebutlah dulu didoktrin, ya kan? Dirangkul seperti itu ya, dicocokin gitu ya. Ya. Dengan misi ini, kan? Bahwa misi ini adalah tugas mereka juga, bukan hanya tugas orang tua. Sejak dini anak-anak itu sudah dilatih untuk melakukan misi sebagaimana keadaan mereka masing-masing atau kapasitas mereka masing-masing. Jadi kalau saya berpikir seperti itu, ya Marturia sendingnya adalah tepat sasaran, adalah jawabannya kepada keluarga itu sendiri, terlebih kepada generasi muda. Itu penekanan saya. Betul sekali Nang, artinya seperti yang disampaikan, biarkan anak-anak itu datang kepada saya. Nah, terus apa kira-kira motivasi yang lebih? Apakah bisa Inang sampaikan lewat Marturia dan buku saku yang Inang buat ini, agar anak-anak sekolah minggu bisa diberikan perlombaan yang bisa membangkitkan semangatnya datang ke gereja? Bagaimana sedikit pendapat Inang? Ya memang sebagaimana pelayan Tuhan, ya baik itu juga guru-guru sekolah minggu, pengurus di seksi sekolah minggu, ya, dan juga para pendeta, sintua, itu bisa bergandeng tangan untuk memajukan program mereka. Bahkan mungkin saja mereka terbatas untuk melakukan programnya,
kita bantu seperti itu supaya muatan daripada program itu sangat capable, sangat memenuhi syarat untuk pemahaman mereka tentang misi ini. Ya. Saya berharap seperti itu Pak, bahwa adanya pembinaan dari guru sekolah minggu semakin dimatangkan, ya. Demikian juga adanya koordinasi antara pelayan Tuhan dengan perangkat-perangkat sekolah minggu itu, sehingga terlihat dari hasilnya, outputnya adalah bahwa pelayanan itu tersaji dengan baik, sehingga anak-anak tidak sulit lagi untuk cinta rumah Tuhan, datang ke gereja, dan mereka juga memberitakan firman Tuhan melalui misinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga bukan hanya kalangan remaja, anak-anak gitu ya, sekolah minggu. Tingkat remaja juga, jadi fase-fase yang rentan ini harus betul peduli gereja. Jadi tidak hanya rutinitas saja, tapi ada ekstra. Tapi tidak mungkin hanya pendeta yang mengerjakan ini, karena di dalam struktur organisasi pendeta sudah jelasnya. Tinggal bagaimana ini kita sama-sama mendukung mereka supaya mereka juga adalah bagian dalam misi tersebut. Demikian. Amin, amin, dan pendeta. Menarik sekali apa pandangan dan tanggapan yang diberikan Ibu Pendeta Ana tentang apa tadi yang menjadi misi yang sudah dituliskan Inang ini di dalam buku saku yang kita launching pada hari ini. Demikianlah sahabat Jending Marturia HKBP sedunia dan jemaat Tuhan dalam dialog sesi kita pada saat ini dengan Ibu Pendeta Dr. Anna Christina Pera Boru Pangaribuan. Kiranya bermanfaat, semakin menumbuhkan iman percaya kita. Mari kita dukung dan doakan dapat terpilih kembali Ibu Pendeta Dr. Anna sebagai Kepala Departemen Sending Marturia HKBP 2024-2028 dengan moto melanjutkan yang tertunda. Karena Inang ini sudah pernah jadi Kepala Departemen Marturia 2016-2020, sehingga kita doakan agar Inang ini dapat kembali menempati posisi yang pernah ditempati Inang ini. Akhir kata, saya Situa Sikat Pasaribu beserta seluruh tim yang bertugas pada hari ini, kami undur diri. Shalom, shalom, shalom. Horas untuk kita semua. Horas, sampai Horas. jumpa lagi.